Oke, kita lanjut di part video kedua dari white paper Pi Network, teman-teman ya. Mengamankan buku besar yang didistribusikan atau penambang. Salah satu tantangan dalam memelihara catatan transaksi terdistribusi adalah keamanan, khususnya bagaimana memiliki buku besar yang terbuka dan dapat diedit sambil mencegah aktivitas penipuan. Untuk mengatasi tantangan ini, Bitcoin memperkenalkan proses baru yang disebut penambangan menggunakan algoritma konsensus atau bukti kerja untuk menentukan siapa yang dipercaya untuk membuat pembaruan pada catatan transaksi bersama. Anda dapat menganggap penambangan sebagai jenis permainan ekonomi yang memaksa validator untuk membuktikan kemampuannya ketika mencoba menambahkan transaksi ke dalam catatan. Untuk memenuhi syarat, validator harus memecahkan serangkaian teka-teki komputasi yang kompleks. Validator yang memecahkan teka-teki terlebih dahulu dihargai dengan diizinkan untuk memposting blok transaksi terbaru. Memposting blok transaksi terbaru memungkinkan validator untuk menambang hadiah blok saat ini 12,5 Bitcoin atau 40.000 dolar pada saat penulisan. Proses ini sangat aman, tetapi menuntut daya komputasi dan konsumsi energi yang sangat besar karena penggunaan pada dasarnya membakar uang. Untuk memecahkan teka-teki komputasi yang menghasilkan lebih banyak Bitcoin, rasio burn to reward sangat menghukum sehingga validator selalu berkepentingan untuk memposting transaksi jujur ke catatan Bitcoin. Masalah sentralisasi kekuasaan dan uang membuat cryptocurrency generasi pertama di luar jangkauan. Pada hari-hari awal Bitcoin, ketika hanya beberapa orang yang bekerja untuk memvalidasi transaksi dan menambang blok pertama, siapapun dapat memperoleh 50 Bitcoin hanya dengan menjalankan perangkat lunak penambangan Bitcoin di komputer pribadi mereka. Ketika mata uang mulai mendapatkan popularitas, penambang yang cerdas menyadari bahwa mereka dapat memperoleh lebih banyak jika mereka memiliki lebih dari satu komputer yang berfungsi untuk menambang. Ketika Bitcoin terus meningkat nilainya, seluruh perusahaan mulai bermunculan untuk menambang. Perusahaan-perusahaan ini mengembangkan chip atau khusus atau ASIC dan membangun server-server yang besar menggunakan chip ASIC ini untuk menambang Bitcoin. Munculnya perusahaan pertambangan besar ini yang dikenal mendorong Bitcoin Gold Rush, membuatnya sangat sulit bagi orang biasa untuk berkontribusi pada jaringan dan mendapatkan imbalan. Upaya mereka juga mulai memakan energi komputasi dalam jumlah yang semakin besar, berkontribusi pada meningkatnya masalah lingkungan di seluruh dunia. Kemudian menambang Bitcoin dan kebangkitan selanjutnya dari peternakan penambangan Bitcoin dengan cepat menghasilkan sentralisasi besar-besaran kekuatan produksi dan kekayaan dalam jaringan Bitcoin. Untuk memberikan beberapa konteks, 87% dari semua Bitcoin sekarang dimiliki oleh 1% dari jaringan mereka. Banyak dari koin ini ditambang secara gratis di hari-hari awal mereka. Sebagai contoh lain, Bitmain, salah satu operasi penambangan terbesar Bitcoin, telah menghasilkan miliaran pendapatan dan keuntungan. Pemusatan kekuasaan dalam jaringan Bitcoin membuatnya sangat sulit dan mahal bagi kebanyakan orang. Jika Anda ingin mendapatkan Bitcoin, opsi termudah Anda adalah tambang sendiri. Cukup sambungkan perangkat keras khusus, inilah rig di Amazon jika Anda tertarik. Dan pergilah ke kota. Ketahuilah bahwa karena Anda akan bersaing dengan server farm besar dari seluruh dunia, menghabiskan energi sebanyak negara Swiss, Anda tidak akan dapat menambang banyak. Beli Bitcoin di bursa. Hari ini Anda dapat membeli Bitcoin dengan harga satuan 3.500 dolar per koin. Pada saat penulisan catatan, Anda dapat membeli sejumlah kecil Bitcoin. Tentu saja, Anda juga akan mengambil risiko besar dalam melakukannya karena harga Bitcoin cukup fluktuatif. Bitcoin adalah yang pertama menunjukkan bagaimana cryptocurrency dapat mengganggu model keuangan saat ini, memberi orang kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa ada pihak ketiga yang menghalangi. Peningkatan kebebasan, fleksibilitas, dan privasi terus mendorong langkah yang tak terhindarkan menuju mata uang digital sehingga sebagai norma baru. Terlepas dari manfaatnya, konsentrasi uang dan kekuatan Bitcoin kemungkinan tidak disengaja menghadirkan penghalang yang berarti untuk adopsi arus utama.
karena tim inti Pi telah melakukan penelitian untuk mencoba memahami mengapa orang enggan memasuki ruang cryptocurrency. Orang-orang secara konsisten menyebut risiko berinvestasi atau menambang sebagai penghalang utama untuk masuk. Solusi, Pi mengaktifkan penambangan di ponsel. Setelah mengidentifikasi hambatan utama untuk adopsi ini, tim inti Pi berangkat untuk menemukan cara yang memungkinkan orang biasa untuk menambang atau mendapatkan hadiah cryptocurrency untuk memvalidasi transaksi pada catatan transaksi yang didistribusikan. Sebagai penyelenggaraan atau sebagai penyegaran ya, salah satu tantangan utama yang muncul dengan memelihara catatan transaksi terdistribusi adalah memastikan bahwa pembaruan catatan terbukti ini tidak curang. Sementara proses Bitcoin untuk memperbarui catatannya terbukti membakar energi atau uang untuk membuktikan kepercayaan, itu tidak terlalu ramah pengguna atau planet. Untuk Pi, kami memperkenalkan persyaratan desain tambahan untuk menggunakan algoritma konsensus yang juga akan sangat ramah pengguna dan idealnya memungkinkan penambangan di komputer pribadi dan ponsel. Dalam membandingkan algoritma konsensus yang ada, proses yang mencatat transaksi ke dalam buku besar yang didistribusikan, Stellar Consensus Protocol muncul secara kandidat utama untuk memungkinkan penambangan mobile first yang ramah pengguna. Stellar Consensus Protocol atau SCP dirancang oleh David Marzires, seorang profesor ilmu komputer di Stanford yang juga menjabat sebagai kepala ilmuwan di Stellar Development Foundation. SCP menggunakan mekanisme baru yang disebut Perjanjian Bizantium Federasi untuk memastikan bahwa pembaruan ke buku besar yang didistribusikan akurat dan dapat dipercaya. SCP juga diterapkan dalam praktik melalui blockchain Stellar yang telah beroperasi sejak 2015. Pengantar yang disederhanakan untuk algoritma konsensus. Sebelum beralih ke pengalaman algoritma konsensus Pi, ada baiknya untuk memiliki penjelasan sederhana tentang apa yang dilakukan algoritma konsensus untuk blockchain dan jenis algoritma konsensus yang umumnya digunakan oleh protokol blockchain saat ini. Misalnya Bitcoin dan SCP. Bagian ini secara eksplisit ditulis dengan cara yang terlalu sederhanakan demi kejelasan dan tidak lengkap. Untuk akurasi yang lebih tinggi, lihat bagian adaptasi ke SCP di bawah dan baca makalah protokol konsensus bintang. Blockchain adalah sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan yang bertujuan untuk memesan daftar blok transaksi secara total. Sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan adalah bidang ilmu komputer yang telah mempelajari selama beberapa dekade. Mereka disebut sistem terdistribusi karena mereka tidak memiliki server terpusat, tetapi mereka terdiri dari daftar komputer terdesentralisasi atau disebut node atau rekan yang perlu mencapai konsensus tentang apa konten dan total pemesanan blok. Mereka juga disebut toleransi kesalahan karena mereka dapat mentolerir tingkat tertentu dari node yang salah ke dalam sistem, misalnya hingga 33% dari node dapat rusak dan sistem secara keseluruhan terus beroperasi secara normal. Untuk video selanjutnya di part ketiga teman-teman ya.